Hari ini saya akan tunjukkan cara bikin video yang menarik untuk diposting ke Reels, TikTok, atau YouTube Shorts tanpa harus menunjukkan wajah. Jadi nggak perlu syuting dan nggak perlu joget-joget. Aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi edit video gratis yang tersedia baik di HP ataupun di komputer. Jadi kalau ada niat untuk berkembang di platform lainnya yang nggak ada AdSense, teman-teman nggak perlu khawatir, karena ada strategi lain yang nantinya bisa dilakukan. Tapi sebelum kita bicara soal strategi monetisasi, kita harus membangun dulu yang namanya audience. Kalau nggak ada audience, jangankan duit, yang kasih komentar pun nggak bakalan ada. Kalau bisa ngebangun dan ngembangin audience, maka yang namanya uang bakal ngikutin, asalkan kita menjalankan strategi monetisasi yang tepat. Nah, untuk membangun audience, kita harus rajin dan posting konten, entah itu ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts. Cuma konten yang diposting itu harus konten yang bisa menarik perhatian audience dan disukai oleh audience. Oke, kita akan lihat dulu beberapa contoh video-video yang tidak menampilkan wajah, tapi bisa dapat banyak view. Oke, nah ini adalah salah satu contoh video motivasi yang bisa dapat 500.000 view di TikTok. Nah, saya coba play dulu ya. Saya hampir pernah menyerah kepada dunia. Oke, sorry banget suaranya terpaksa saya mute. Daripada nanti saya kena copyright claim, jadi saya mute aja videonya. Jadi videonya itu cuma voice over dengan teks dan backgroundnya pun tidak pakai video. Jadi cuma background hitam aja polos ya, tapi bisa dapat 500.000 view. Nah, jadi yang bikin menariknya itu adalah motivasinya. Nah, akun ini semua videonya seperti itu, isinya motivasi semua dengan background hitam aja, tapi bisa dapat 122.000 followers. Nah, nanti saya akan tunjukin caranya bikin video seperti ini, tapi dengan visual yang lebih bagus. Nah, ini satu lagi video yang tidak menunjukkan wajah, dan video ini bisa dapat 2,8 juta view. Nah, di sini videonya itu nggak ada yang ngomong, nggak ada voice overnya. Nah, video ini adalah video travel, yaitu 3 tempat yang harus dikunjungi di Italia. Nah, jadi video itu cuma lokasi-lokasi tempat wisata yang disertai dengan teksnya atau nama tempatnya, terus diiringi dengan background musik. Jadi nggak pakai voiceover sama sekali. Nanti saya akan tunjukin gimana caranya bikin video kayak gini, tapi kalian nggak harus datang ke tempat wisatanya untuk syuting. Nah, terus ini contoh lainnya lagi, masih berhubungan dengan travel, tapi video ini adalah video tips travel, jadi bukan cuma sekedar tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Nah, ini bahkan videonya pun juga ngambil dari TikTok orang lain. Tapi di sini dicantumkan alamat TikToknya. Jadi kalau kita memang pakai video orang lain, jangan lupa untuk mencantumkan sumber aslinya. Nah, tentunya tips yang dibikin pun juga nggak harus selalu travel, tapi bisa juga tips-tips lainnya. Oke, sebelum ngedit videonya, kita kumpulin dulu bahan-bahannya sesuai dengan video yang akan dibikin. Misalnya kalian mau bikin video motivasi atau quotes, nah kalau memang misalkan belum punya, tinggal cari aja di Google. Nah, ini ada 50 kata-kata quotes inspiratif. Nah, satu quotes ini bisa dibikin jadi satu konten. Terus kalau misalkan mau bikin video tips atau video travel, kita search aja dulu infonya di Google. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Nah, saya akan ambil ini sebagai contohnya. Nah, jadi nanti bikin videonya itu kita cukup mencatat nama tempatnya aja. Nah, kita pastikan save foto-fotonya karena nanti bisa dipakai di video. Nah, misalkan kita nggak mau pakai foto, tapi ingin pakai video, nah kita bisa coba cari di situs stock footage seperti Pexels. Contohnya tadi salah satu tempat yang ada di Swiss namanya Bern. Coba saya tulis di sini. Nah, dan ini hasil pencariannya ya. Saya akan set ke videos. Dan kebetulan ada di sini. Coba saya akan cari yang vertikal. Nah, tapi ini kita perlu lihat dulu ya, karena yang keluar ternyata bukan Bern tapi Lucerne. Pastikan video yang kita ambil itu benar. Kalau ternyata berbeda, ya kita harus cari ke tempat lain. Nah, kalau misalkan kita nggak nemu di situs stock footage, kita bisa coba cari di YouTube. Nah, dan kita bisa coba cari dulu untuk video yang memiliki lisensi Creative Commons. Jadi kalau lisensi Creative Commons ini bebas hak cipta ya. Jadi nanti kita bisa download videonya dan kita bisa pakai di video kita. Nah, dan selain video, sebetulnya nggak masalah juga kalau kita pakai foto. Nah, kita bisa cari foto-foto yang bebas hak cipta di Unsplash. Nah, kalau misalkan kalian pingin nambahin voice over, misalnya kalau kalian mau bikin video quote atau motivasi, atau mungkin video berita ya, kalian ketik dulu skripnya. Nah, ini contoh skrip untuk quote yang akan saya bikin nanti. Nah, kalau udah punya bahan-bahannya, selanjutnya kita bisa langsung edit. Di sini saya akan tunjukin 2 cara. Yang pertama ngedit pakai Canva, dan yang kedua pakai CapCut. Oke, video pertama yang akan saya bikin adalah video tentang traveling. Dan di sini saya pakai Canva. Buat kalian yang belum punya Canva, kalian bisa download secara gratis dan linknya ada di deskripsi video ini.
Nah, untuk bikin video kita bisa tap di tombol plus ini, dan di sini saya akan pilih Instagram Story karena formatnya udah pas banget kalau untuk video-video vertikal ya. Ini walaupun kita akan ngupload ke TikTok atau ke YouTube Short atau ke tempat lain, kita pakai aja format Instagram Story. Jadi di sini saya akan cari video stock footage dan saya akan cari video Swiss. Nah, di sini kalau kalian pakai Canva yang gratis, pastikan pilih video yang tidak ada tanda pro-nya. Karena video yang ada tanda pro-nya itu hanya bisa dipakai kalau misalkan kalian pakai akun pro. Dan saya akan pilih yang ini aja. Saya akan klik. Dan di sini videonya udah masuk tapi tidak memenuhi layarnya. Nah, kita bisa tap di sini, terus pilih set video as background. Oke, sekarang videonya udah memenuhi layar. Nah, kalau kita udah cari material sebelumnya, kita tinggal upload aja ke Canva. Caranya tinggal masuk aja ke menu upload, terus tinggal klik tombol ini aja untuk upload filenya. Di sini kita bisa pilih untuk upload dari storage di handphone, atau kita juga bisa ambil dari Google Drive, dan juga dari akun sosial media yang kita miliki. Nah, ini saya upload dari device aja ya, dan kita harus tunggu dulu proses uploadnya. Oke, ini saya tadi udah upload 3 video. Untuk itu saya akan menambahkan page dulu. Kita bisa tap di sini, terus tap tombol plus ini. Karena kalau udah tinggal tap di sini, dan saya akan tambahkan file yang tadi sudah saya upload. Akan tambahkan ini, terus saya set lagi sebagai background, dan selanjutnya saya akan menambahkan page yang baru. Saya akan tap di sini, caranya sama seperti tadi. Terus saya akan tambahin lagi video yang ini, dan saya akan set lagi sebagai background. Nah, selanjutnya saya akan nambahin musik dulu, nanti baru saya akan atur durasi masing-masingnya, dan terakhir tinggal nambahin teks. Saya akan masuk lagi ke tombol plus di sini. Terus di sini saya akan cari menu audio. Nah, di Canva ini sudah disediakan musik-musik bebas hak cipta, dan sama seperti tadi, kalau untuk yang pro hanya bisa dipakai kalau kalian udah upgrade ke akun yang pro. Kalau misalkan belum, pakai aja yang nggak ada tanda pro-nya. Nah, saya akan pakai yang ini aja, dan saya akan tap di judulnya. Nah, kalau udah masuk di sini kita bisa lihat, terus kita juga bisa kecilin volumenya. Nah, tapi ini saya kecilin karena memang kedengarannya terlalu berisik, jadi saya akan kecilin dulu. Nanti kalau udah mau beres, baru saya akan perbesar lagi. Nah, saya akan masukin teksnya dulu, terus kita masuk ke menu teks, dan kita bisa tap headings di sini, atau pilih dari template yang udah ada di sini. Saya akan tap tombol heading aja, dan untuk edit kita bisa masuk ke sini. Nah, saya akan rubah warnanya dulu ke warna putih biar lebih jelas. Terus saya akan rubah fontnya. Di sini ada banyak pilihan, saya akan pakai ini aja. Dan kita juga bisa atur posisinya ya, termasuk juga atur ukurannya. Nah, di sini juga kita bisa rubah alignment-nya. Saya akan coba perbesar ya ukurannya, biar lebih jelas. Nah, terus di sini saya akan menambahkan efek, supaya tulisannya itu agak lebih mudah dibaca. Saya akan pakai efek lift. Terus kalau kita tap lagi, di sini kita akan bisa melihat settingannya. Nah, saya akan perbesar intensitinya sampai full aja supaya lebih gampang dibaca. Saya akan kecilin dikit teksnya. Saya akan posisikan di atas aja ya supaya lebih gampang dibaca sama orang. Dan saya akan ganti videonya aja ya karena terlihat kurang indah ya. Dan saya akan ganti dengan video yang ini. Saya masuk lagi ke sini dan saya akan pilih replace background. Nah, ini kalau udah pas akan ada tanda seperti ini. Nah, untuk ngatur durasinya kita bisa tap di videonya, terus kita bisa tap ke ikon gunting di sini, dan di sini tinggal digeser aja. Saya akan set ke sekitar 3 detik aja ya. Nah, jadi saya nggak akan set terlalu panjang. Nah, ini teksnya saya akan tambahkan animasi ya. Di sini saya pilih teksnya, terus saya akan masuk ke menu animate. Nah, di animate ini kita bisa pilih salah satu animasi yang disediakan. Nah, saya akan pilih ini aja. Nah, untuk preview kita bisa masuk ke sini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan teks di page-page lainnya. Nah, di sini kita bisa pilih menu copy. Nah, terus saya akan geser. Nah, dan di sini kita tinggal paste aja. Nah, terus kita tinggal ganti aja teksnya. Saya akan pindah ke page selanjutnya. Terus di sini akan paste lagi ya. Dan tinggal ganti lagi aja teksnya. Nah, untuk selanjutnya juga caranya sama, jadi saya akan percepat aja ya. Nah, saya udah masukin semua teksnya. Nah, dan di page terakhir saya akan menambahkan visual dari 3 tempat tersebut. Tapi ini sebetulnya opsional aja ya. Nah, dan di page ini saya akan bikin grid atau split screen. Saya akan masuk dulu ke menu ini, terus saya akan pilih elements. Di sini saya akan scroll ke bawah untuk cari grids. Nah, dan di sini saya akan klik see all. Saya akan pilih grid yang 3 ini ya, karena kebetulan ada 3 tempat.
Saya akan tap di sini. Nah, dan terus saya akan masuk lagi ke upload. Dan saya akan tambahkan 3 video yang tadi saya upload. Nah, setelah masuk, saya akan drag videonya ke sini. Terus saya akan ulangin lagi. Saya akan masukin yang ini. Dan saya akan drag supaya masuk ke gridnya. Dan untuk terakhir kita tinggal ulangin aja ya. Nah, jadi sekarang ada 3 video di dalam satu page. Tadi saya lupa untuk set durasinya. Saya akan set durasi yang ini. Saya akan set ke 3 detik aja ya. Nah, untuk page yang ini juga sama, saya akan set semuanya ke 3 detik. Dan kita juga bisa mulai di mana aja ya. Nah, kalau udah beres, selanjutnya tinggal kita download aja dengan tap tombol ini. Di sini kita pilih download. Nah, terus di sini pilih MP4 dan pilih all pages. Nah, terakhir tinggal tap aja tombol download yang ada di sini. Nah, terus kita harus tunggu dulu prosesnya. Dan nanti kalau udah beres, tinggal di-save aja ke handphone kalian. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara bikin video yang menggunakan voice over. Contohnya seperti video quote atau motivasi dengan menggunakan CapCut. Di sini saya sudah buka CapCut dan saya akan create new project. Nah, dan saya akan menambahkan 1 video saja. Saya akan pilih yang ini, terus saya akan tap tombol add. Nah, untuk voice overnya kita bisa merekam pakai suara sendiri, kita bisa merekam langsung di CapCut. Caranya tinggal tap di sini, terus pilih menu record. Nah, kita bisa tekan tombol ini, terus kita rekam suara kita. Atau kita juga bisa merekam dulu pakai aplikasi lain, nah contohnya pakai BandLab. Nah, dan tadi pun saya sudah merekam sebelumnya dengan menggunakan aplikasi BandLab. Nanti untuk tutorial BandLab-nya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Atau untuk opsi terakhir, kalian bisa pakai suara text to speech. Nah, untuk tutorial text to speech-nya juga akan saya pasang linknya di deskripsi. Oke, sekarang saya akan tambahkan suara yang tadi sudah saya rekam. Saya akan masuk ke sound, terus saya akan pilih menu ini, dan saya akan pilih from device. Nah, ini tadi suara yang sudah saya rekam dan saya akan tap tombol plus di sini. Nah, saya akan coba play dulu. Terkadang kita membuat suatu proses itu. Oke, ini videonya ada suaranya ya, saya akan mute aja. Terkadang kita membuat suatu proses itu menjadi lebih rumit dari seharusnya. Kita tidak pernah bisa menempuh perjalanan panjang. Oke, sekarang saya akan menambahkan teks atau subtitle di videonya berdasarkan narasi yang sudah saya masukin ke sini. Nah, daripada capek-capek ngetik, kita bisa menggunakan fitur auto caption yang ada di CapCut. Caranya kita bisa masuk ke teks, terus pilih auto caption. Nah, cuma di CapCut itu fitur auto captionnya hanya mau membuat caption secara otomatis kalau audionya itu udah nempel dengan video. Sedangkan di sini audionya itu berpisah. Nah, jadi saya akan ekspor videonya dulu, dan saya akan trim ujungnya dulu supaya beresnya itu bareng dengan audio. Terus saya akan ekspor dulu videonya. Nah, sekarang videonya udah beres diekspor. Dan selanjutnya saya akan tap tombol back yang ada di atas ini. Terus saya akan tap tombol ini untuk masukin video yang baru saya ekspor tadi. Saya pilih ini, lalu klik tombol add. Nah, untuk audio yang tadi saya masukin saya akan hapus aja. Nah, terus di sini jadi ada 2 video ya. Nah, yang terakhir ini saya akan hapus juga. Terus saya akan unmute suaranya. Dan sekarang kalau saya play, terkadang kita membuat suatu proses itu menjadi lebih rumit dari seharusnya. Nah, jadi sekarang audionya udah bersatu ya dengan videonya. Nah, terus saya bisa masuk lagi ke menu teks dan tap tombol auto captions. Di sini saya akan pilih Indonesian, lalu saya akan tap tombol start. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, dan kalau udah beres, caption teksnya akan langsung dibikinkan di sini. Oke, saya akan edit dulu teksnya, dan untuk itu kita bisa masuk ke menu batch edit. Nah, saya akan pilih salah satu, saya akan ganti fontnya. Ini supaya lebih jelas ya. Untuk warnanya juga kita bisa rubah, termasuk juga stylenya. Nah, pastikan opsi apply to auto captionnya dicek, terus kita tinggal tap aja di sini. Nah, terus kita tap lagi di sini. Nah, coba saya play dulu. Terkadang kita membuat suatu proses itu menjadi lebih rumit dari seharusnya. Oke, teks-teks lainnya juga sekarang udah ikut berubah ya stylenya. Dan kita juga bisa merubah posisinya. Ini untuk posisinya pun kalau kita rubah satu, maka yang lainnya akan ikut berubah. Ini kayaknya teksnya agak kurang gede, saya akan perbesar lagi. Nah, sekarang agak lebih jelas ya. Nah, dan supaya lebih enak dibaca, ini videonya saya akan bikin lebih gelap. Untuk itu saya akan masuk ke menu opacity. Saya akan kurangin aja. Coba saya play. Terkadang kita membuat suatu proses itu menjadi lebih rumit dari seharusnya. Nah, sekarang udah lebih gampang dibaca, dan terakhir saya akan nambahin background musik. Untuk background musiknya saya nggak akan pakai yang dari TikTok,
Tapi tadi saya udah download dari YouTube Audio Library ya, jadi udah pasti bebas hak cipta. Nah ini audionya, saya akan tap tombol please. Saya akan kecilin background musiknya, supaya background musik sama suara saya itu tidak tumpang tindih. Oke, volumenya udah cukup. Nah cuman audionya lebih panjang dari videonya, jadi saya akan split, terus bagian ujungnya saya akan hapus aja. Nah dan sekarang saya akan langsung ekspor aja. Terkadang kita membuat suatu proses itu menjadi lebih rumit dari seharusnya. Kita tidak pernah bisa menempuh perjalanan panjang dengan meresahkan seberapa lama kita akan sampai atau seberapa sulit jalan yang akan kita tempuh. Tapi kita akan berhasil menempuh perjalanan itu dengan berjalan setiap hari selangkah demi selangkah dan terus mengulang lagi dan lagi. Sampai akhirnya kita sampai di tujuan. Nah sekarang saya akan jelasin cara monetisasinya supaya teman-teman bisa dapat tambahan uang. Strategi monetisasi yang cukup mudah adalah dengan menggunakan program afiliasi. Nyari duit dengan program afiliasi itu intinya tinggal nyebarin link aja. Jadi kalau ada followers yang ngeklik link afiliasi tersebut terus beli barang, maka kita akan mendapatkan komisi. Cukup sebar link aja ke followers, yang penting kita tidak menyebarkan link dengan melakukan spamming. Salah satu program afiliasi yang legal dan bisa teman-teman ikuti adalah program afiliasi Shopee. Nah, kalau teman-teman lihat di deskripsi video saya, di sini sebetulnya ada link afiliasi Shopee. Kalau teman-teman ngeklik link ini dan beli barang di Shopee, maka saya bisa dapat komisi sekian %. Nah, ini report penjualan untuk bulan ini. Dan walaupun produk yang saya tawarin itu microphone BM700, tapi saya tetap dapat komisi walaupun orang yang ngeklik itu beli barang lain. Ini karena udah di cookie, kalau nggak salah sampai 2 minggu setelah diklik, dan kalau orang tersebut beli barang apapun di Star Seller atau di mall, maka saya bakalan dapat komisi. Jadi nggak ngelakuin apa-apa, tapi tiba-tiba dapat duit. Nah, untuk bikin linknya bisa masuk ke sini. Di sini ada beberapa produk yang bisa kita promosikan, kita tinggal pilih aja salah satu, terus tinggal klik di sini. Nah, ini link afiliasi milik kita yang bisa kita pasang di bio Instagram, TikTok, atau deskripsi YouTube. Tentunya kita juga bisa posting di Facebook milik kita. Kalau mau nawarin produk tertentu, kita bisa masuk ke sini. Tinggal di-copy aja link produknya, terus paste di sini dan klik tombol ini. Cuma pastikan produknya itu harus dari Star Seller atau dari mall. Karena kalau enggak, kita nggak akan dapat komisi. Selain Shopee, teman-teman juga bisa ikut program afiliasi Tokopedia. Cara kerjanya sama aja, cuma beda marketplace-nya aja. Nah, untuk link daftarnya, nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini. Selain Shopee dan Tokopedia, teman-teman juga bisa ikut program afiliasi TikTok Shop. Nanti kalian bisa masuk ke halaman ini untuk pelajari lebih lanjut. Linknya akan saya pasang di deskripsi. Di sini pun ada panduan lengkapnya dan syarat-syarat untuk bisa diterima sebagai affiliate, kita bisa lihat di sini. Syaratnya harus punya 3.000 followers dulu, jadi fokus dulu aja bikin konten tiap hari. Kalau mau lebih cepat naik followersnya, posting antara 2-3 konten sehari di TikTok. Dan ingat, kita nggak boleh melakukan spamming. Misalnya kita sebar link di komen YouTube orang lain atau di grup Facebook, nah itu nggak boleh. Kalau dilanggar, kita bakal di-ban. Jadi teman-teman cuma boleh sebar link melalui konten atau akun sosmed milik kalian. Oke, teman-teman bisa lanjutkan untuk nonton video-video lain dari channel ini yang tidak kalah menarik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.